Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ahbabi at-talabah, marhaban bikum fi hadzal liqa. Wa nahnu insyaallah sanwasil ma qara'na min kitab القول السديد ونواصل الفوائد من قول المصنف وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية فهو الحاكم المالك ومن سواه مملوك محكوم عليه فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. Sebelumnya sudah Ustaz sampaikan al-faidatul ula. Faidah yang pertama yaitu dari perkataan musannif atau syarih wa anna al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Faidah yang kedua, perkataan Syekh As-Sa'di, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu bermula dari Allah dan kembali kepadanya. Minhu bada'a, maksud bermula darinya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran kalamullah walaysa bikalami Jibril walaysa bikalami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud minhu bada, Al-Quran adalah firman Allah, bukan perkataan malaikat Jibril, juga bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun keduanya adalah yang menyampaikan Al-Quran. Yang menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Yang menyampaikan Al-Quran kepada umat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena setiap perkataan dinisbatkan, dikaitkan kepada yang pertama kali mengatakannya. Dalam hal ini adalah Allah Rabbul Alamin. Kemudian makna kalimat wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepadanya, yakni di akhir zaman Al-Quran akan diangkat dari dada-dada orang yang menghafalnya dan diangkat dari mushaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Inna hadzal Qur'ana alladzi baina adhhurikum yushiku an yurfa." Sesungguhnya Al-Quran yang ada di hadapan kalian ini hampir saja diangkat. Qalu, orang-orang yang ada di sekitarnya itu bertanya, wa kaifa yurfa wa qad athbatahu Allah fi qulubina wa athbatnahu fi masahifina. Bagaimana Al-Quran itu diangkat sementara Allah telah menetapkannya dalam hati-hati kami dan dalam mushaf-mushaf kami? Lalu jawaban Abdullah ibnu Mas'ud, yusra alaihi lailatan fayudhibu ma fi qulubikum wa ma fi masahifikum. Diangkat dalam satu malam, lalu Allah menghilangkan apa yang ada dalam hati kalian dan juga apa yang ada dalam mushaf-mushaf kalian. Demikian yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi di antara makna wa ilaihi ya'ud, nanti di akhir zaman Al-Quran ini akan diangkat dari dada-dada orang yang menghafalnya, juga dari mushaf-mushaf. Taib, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Faidah yang ketiga, perkataan musannif atau syarih, wa annahu lam yazal wa la yazalu mausufan bi annahu yaf'alu ma yurid wa yatakallamu bima syaa. Allah dari dulu dan senantiasa disifati bahwa Allah berbuat sesuai kehendaknya, berbicara sesuai keinginannya. Wa annahu lam yazal
wa la yazalu mausufan bi annahu yaf'alu ma yurid wa yatakallamu bima syaa. Allah dari dulu dan senantiasa disifati bahwa Allah berbuat sesuai kehendaknya, berbicara sesuai keinginannya. Kalimat lam yazal wa la yazalu mausufan, senantiasa dari dulu dan senantiasa disifati, menunjukkan bahwa sifat iradah adalah sifat dzatiyah, sifat azaliyah, sifat dzatiyah yang melekat dengan Allah Rabbul Alamin. Dan sifat kalam adalah sifat fi'aliyah, karena Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, di mana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berbicara sesuai dengan kehendaknya. Hanya saja sifat kalam secara asal juga sifat dzatiyah, lam yazal mutakalliman, senantiasa dari dulu Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam. Sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya bahwa sifat kalam itu adalah dzatiyah fi'aliyah. Walaupun sifat iradah juga kalau dilihat dari makhluk yang dikehendaki oleh Allah, maka ia berkaitan dengan al-khalqu atau penciptaan, dan al-khalqu adalah sifat fi'liyah. Jadi kalau dilihat dari sifatnya melekatnya dengan Allah, iradah itu ya sifat dzatiyah. Tapi kalau dilihat dari makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk muayyan tertentu, afrod satuannya, maka dia adalah berkaitan dengan sifat al-khalqu. Ya, oleh karena itu nanti iradah itu terbagi menjadi dua, ada iradah syariah, ada iradah kauniyah. Penjelasan lebih lengkapnya lebih enak ya nanti kalau sudah kita masuk kelas. Lebih jelasnya nanti pakai saburah, pakai papan tulis, insya Allah akan Ustaz jelaskan ya perbedaan antara sifat dzatiyah, fi'liyah, dzatiyah, fi'liyah, walaupun sekilas pada pertemuan sebelumnya sudah Ustaz sampaikan. Untuk sifat iradah ini diantara dalilnya misalnya firman Allah dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَا يُرِدْ أَيُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ." Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifatul iradah. Faman yuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian faidah yang keempat, qaulul musannif wa yahkumu ala ibadihi bi ahkamihi al-qadariyah wa ahkamihi asy-syar'iyyah wa ahkamihi al-jazaiyah, dan berhukum atas hamba-hambanya dengan hukum-hukum yang qadariyah maupun yang syar'iyah, juga hukum yang bersifat balasan jazaiyah. Hukum Allah yang bersifat qadariyah itu misalnya Allah menetapkan kematian bagi seseorang, musibah dan hal-hal lain yang terjadi di alam semesta, adanya bencana dan seterusnya. Adapun hukum yang bersifat syariah misalnya ketetapan Allah akan kewajiban salat, ketetapan Allah akan kewajiban puasa, larangan Allah dari perbuatan zina, larangan Allah dari perbuatan beragam maksiat termasuk di dalamnya kesyirikan. Itu adalah ahkamullah asy-syari'iyah wa ahkamullah al-jazaiyah yang bersifat balasan. Nanti pada hari kiamat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan akan melihat kebaikan tersebut walaupun itu kecil, dan Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Demikian pula orang-orang yang berlaku jahat, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti pada hari kiamat. Taib, kemudian penulis berkata, fahuwa al-hakimul malik wa man siwahu mamlukun mahkumun alaih fala khuruja lil ibad an mulkihi wala an hukmihi. Dialah al-hakim dan yang maha memiliki, al-hakim yang maha memiliki, adapun yang lainnya adalah mamluk yang dimiliki dan mahkum alaih yang dihukumi.
maka tidak ada jalan keluar bagi para hamba dari kerajaan, tidak pula dari hukumnya. Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki. Terkadang di dunia ada seorang raja tapi dia tidak menguasai. Atau ada seorang penguasa tapi bukan seorang raja. Tapi Allah Al-Malik, Al-Hakim, yang memiliki, yang menghukumi, yang menguasai. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala alam semesta dengan rububiyahnya. Baik, para santri sekalian, hada ma urid an ubayyana lakum wa naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.